Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan. Dan juga ada 10 saham di sektor koal. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, ketujuh Harum, kedelapan Bumi, ke-9 BRMS, dan terakhir SMMT. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup cukup luar biasa ya. Di hari Jumat menguat 2,074% ke harga 7.026 dan transaksi sampai saat ini ada di 15,1 triliun. Asing hari ini net buy 1,08 triliun. Ya, ini sangat luar biasa. Langsung saja ke teknikalnya. Saat teknikal ya seperti gambaran kemarin ya, yang berpotensi tetap breakout tuh 6.980 karena ini dia terus membentuk higher low dan pola ascending triangle. Jadi kemana arahnya tetap peluang ISG 7.100 minggu depan ya. Gap ini apakah ditutup? Potensi bisa ditutup tapi tetap ada peluang untuk naik dulu ISG ke 7.100 ya. Karena melihat teknikalnya juga sepertinya ini udah jadi swing low-nya. Jadi kemungkinan untuk turun sepertinya udah kecil ya. Kalau jebol 6.700, kalaupun mentok turun paling ini 6.800 ini. Kalau dia false turun konsol di sini dan naik. Bahkan peluangnya tetap minggu depan area ini. Pergerakannya 6.950 supportnya atau nutup gapnya 6.900 dan sampai 7.100. Jadi seperti itu. Untuk ISG menarik diperhatikan juga, dan hari ini saham yang mengerek harga ISG itu ada BBNI not foreign buy di 232 miliar, BBRI di 220 miliar, BBCA di 218 miliar, Adro di 117 miliar, BMRI di 116 miliar, Arto cukup luar biasa hari ini naik ya. Saya nggak terpantau juga di 100,2 miliar. Untuk ESG minggu depan lanjut naik, target 7.100 kalaupun gagal lewat disentuh oleh ISG. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup di harga 2.720 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini masih net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Indi masih mencoba berjuang ya. Dia terus gagal melewati 2.780 2.800-nya ya. Minggu depan harus naik dia. Jangan lagi turun ya. Jangan lagi membuat candle merah. Kalau dia sampai jebol 2.680-nya ini out aja. Kalau ada yang beli buy on support, buy on weakness di area 2690, 2750, jual aja kalau dia jebol itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau hot ya, support kuat. Terakhirnya itu 2.500 jebol itu potensi untuk lanjut turun lebih dalam karena dia gagal membentuk pola cup and handle-nya. Jadi ya lanjut ke bawah. Bahkan bisa ke 2.000 lagi untuk Indi. Jadi ini harga kritikal juga nih. Antara mau naik ya, harusnya kalau mau bagus dia langsung naik lagi hari Senin ya. Kalau bisa tutup di atas 2.780 2.800. Seperti itu. Untuk Indi langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup menguat 1,93% ke harga 3.160. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 117 miliar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ini terlihat juga ya. Ini saya buatkan risk rewardnya kan. Cut loss-nya ya di bawah 2.100 kalau beli di area 3.200 nih. Dan ya mencoba naik lah untuk Adro. Jadi kondisi seperti ini yang penting Adro nggak jebol 3.050-nya ini. Jebol ini ya udah out aja. Jangan terlalu berharap mantul. Kalau kondisi seperti ini ternyata dia candle merah hari Senin di sini, habis itu jebol malah ya siap-siap tuh turun lebih dalam karena ada pola evening star ya. Kalau di sini candle merah dan dia jebol evening star, target nutup gap di 2.800. Jadi seperti itu. Untuk Adro apakah menarik? Harga sekarang kurang menarik ya. Kalau dapat di 3.080, 3.100 itu area buy-nya. 2% pun spare-nya itu cukup besar ya di Adro, jadi nggak menarik lah. Tapi kalau Bapak Ibu siap cut loss di bawah 3.180, ya bisa aja. Risk reward-nya seperti ini. Cut loss-nya 3%, target profit 6% ya. Risk reward-nya masih sama 1:2. Bisa juga seperti itu. Karena ya kalau mau bagus, Adro ini harus bertahan di atas 3.080. Jadi seperti itu. Untuk Adro langsung saja ke saham ketiga. Ada PTBA yang ditutup di harga 4.420 menguat 0,68%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTBA sudah di area pucuk juga ya. 4.500 sudah disentuh dan dia membentuk candle doji hari ini. Kalau mau bagus ya lanjut lagi. Cuman harga sekarang udah nggak ideal ya. 4.400 ini bisa spek buy. Yang penting pokoknya kalau dia jebol
tutup di bawah 4.400 exit aja, karena ada berpeluang bisa ke 4.000 sampai 4.100 ini lagi dia ke arah ini ya. Jadi cut loss dulu aja daripada dibawa turun terlalu dalam ya. Dan target kenaikannya kalau dia bisa break 4.400 ya terdekatnya 4.800 resistennya ini. Ini yang akan diuji oleh PTBA. Kalau dilihat PTBA all time high-nya 5.200 ya, masih jauh. Dan kondisi sekarang juga PTBA sudah strong uptrend dan sudah di area pucuk dan mau bagi dividen ya. Jadi sangat rawan, apalagi dividennya itu cukup besar. Dividen yield-nya ya di atas 10%, ya potensi besar tetap dividen trap. Karena ya ibaratnya ada nggak mau emiten bandar ngasih Bapak Ibu dividen, besoknya dinaikin harga sahamnya, atau sama dengan aja dibuka langsung open sama harga penutupan saat cum debt dividen, ya nggak mungkin. Jadi seperti itu. Tapi kalau trennya masih bagus, kalau saya lebih ke wait and see aja dulu karena memang sudah profit juga dari bawah ya. Saya mampatin tuh dari 3.600 saya beli dan udah lumayan, saya nggak cari dividen. Nanti saya beli nunggu ada habis bagi dividen, atau kalau seminggu ke depan ada menarik bisa cari profit 3-5% ya saya mau spec buy. Kalau kondisi seperti ini agak rawan ya karena sudah di area resisten untuk PTBA. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham keempat, ada ITMG yang ditutup di harga 32.850, terkoreksi 1,05%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG juga masih konsolidasi. Kalau mau dapat ITMG itu karena terlihat dia konsolidasi ini ya di 32.000 sampai 31.500 itu area beli, dan jebol 31.000 itu jual aja. Tapi kalau dilihat ini bisa jadi nanti pola descending triangle ya. Tinggal dia break 34.000, ini target saya udah bisa naik lagi. Hitung aja seperti ini. Target kenaikannya bisa ke 36.500 sampai 37.000. Cuman nggak ideal kalau beri sekarang. Siapa tahu dikasih koreksi lagi ke daerah 32.500, 32.000 itu spec buy aja. Tapi disclaimer on ya. Karena sudah harga tinggi juga dan juga volume belum kelihatan yang signifikan. Tapi kalau harga kual rebound nanti malam ditutup hijau apalagi di atas 5% ya peluang ITMG tetap itu minggu depan breakout 34.000 karena beberapa hari ini harga kual kan ditutup turun terus ya. Kalau nggak salah 2 hari ini pertama 8% habis itu 7%, jadi sudah sekitar 15% turunnya ya. Semoga aja ada rebound dan bisa mengerek harga ITMG minggu depan. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham kelima, ada UNTR yang ditutup di harga 30.400 menguat 0,74%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR cukup bagus setelah membentuk candle doji. Hari ini dia tutup di harga tertingginya dan volume juga masih meningkat. Menurut saya juga ada peluang minggu depan rebound. Target kenaikannya 31.600, tapi ini disclaimer on, kalaupun yang mau coba nekat beli, hitung aja risk rewardnya seperti ini. Pokoknya kalau dia candle merah lagi di bawah 30.000 jual aja. Paling mentok cut lossnya 2,5%, tanggal target minimal 31.600 itu 4,28%. Jadi hampir 1:2 risk rewardnya. Menarik nih untuk UNTR, nekat aja buy on breakout ya, karena resistennya 30.000 sudah di breakout. Tapi disclaimer on ya, ini juga harga-harga pucuk tapi teknikalnya bagus, dia terus membentuk higher low dan higher high. Jadi menurut saya minggu depan lanjut naik. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham ke-6, ada Doit yang hari ini akhirnya bangun ya. Tadi sempat mencapai titik tertinggi 464 namun gagal lewat karena memang masih ada pertempuran antara seller dan buyer di harga-harga ini ya. Jadi gebuk-gebukan tuh. Mungkin masih seimbang, makanya sahamnya nggak bisa naik tinggi. Tadi sampai 464 langsung turun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Bahkan ARB 2 hari itu juga pun net buy terus. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Doit ada volume yang cukup signifikan dan dia mantul ya, seperti yang waktu itu di video sebelumnya ya saya bilang 2 kali lagi ARB potensi bangun ya, dan dia bangun. Tapi apakah ini mampu bertahan? Kalau saya lihat sepertinya bisa bertahan ya, cuman lihat respon pasar aja dulu. Mentok-mentok kalaupun buruk-buruknya dia ternyata turun lagi 400 support kuatnya. Tapi ya kalau Bapak Ibu yang baru beli di harga ARB belum TP atau masih floating profit ya, pokoknya kalau dia jebol 440 mending exit dulu aja, nanti buyback di 400. Peluangnya ke 400 itu maksimal, harusnya habis itu dia mungkin ada konsolidasi. Tapi penurunan maksimal kalau saya lihat ya
kalau misalnya gagal bertahan di 440 ini resistennya ya ke 400 itu maksimal. Tapi ini disclaimer on ya. Tadi juga saya sudah profit beli di ARB dan bisa profit, manfaatin aja kan, syukurin yang ada. Dan sekarang kan belum kemana-mana ya, besok lagi. Namanya scalping seperti itu, cari profit nggak bisa tinggi tapi bisa all in full margin, kan lumayan juga ya. Jadi seperti itu, tapi jangan diikutin ya kalau Bapak Ibu swing trade, takutnya ya di hari kedua, ketiga, keempat turun-turun udah di for sell dan berantakan ya. Jadi ruginya juga lebih banyak karena meminjam dana dari sekuritas ya. Kalau mau full margin ya bisa untuk scalping ODT 1 hari selesai, nggak kena bunga, aman. Jadi seperti itu. Untuk Doit peluangnya ya selama bertahan di 440, minggu depan ada peluang nutup gap di 480. Ada potensi arah ke situ, dan apakah mungkin ke 500 ya sangat mungkin juga perubahan praksi harga, tapi kemungkinan kepentok di situ dan turun ya. Jadi manfaatin aja bagaimana strategi Bapak Ibu dalam membeli Doit ya. Kalau berminat bagaimana strategi untuk scalping ODT, Bapak Ibu bisa join di kelas Borneo Trader. Siapa tahu saya buka kelas di bulan Juni, bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader. Nanti akan saya infokan via WhatsApp yang Bapak Ibu daftar. Jadi seperti itu. Untuk Doit langsung saja ke saham ke-7, ada Harum yang hari ini ditutup cukup signifikan, naiknya 9,59% ke harga 11.425. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum bagus ya, berhasil juga breakout 11.200 dan di 11.400 dengan kondisi seperti ini, volume meningkat, MACD juga golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk, harusnya lanjut ya. Pokoknya Harum jangan turun lagi dari 11.000, kuncinya itu. Kalau dia turun mending jual dulu kalau ada yang beli. Harga hari ini di pucuk atau di atas 11.000 ya. Pokoknya kalau dia turun lagi jual dulu, sekalian beli di bawah aja di 10.000 ya. Harusnya dengan kondisi seperti ini dia terus membentuk higher low dan higher high. Ini kan dia mulai coba uptrend ya, harusnya langsung lanjut. Targetnya nutup gap 12.500 itu terdekat ya. Dia akan nutup gapnya ini arah Harum minggu depan. Tapi cukup luar biasa ya, harus naik 10% ya, sangat bisa aja kalau market mendukung. Bid offer juga tipis kan, gampang kalau dia naik segitu. Jadi seperti itu. Untuk Harum langsung saja ke saham ke-8. Ada Bumi yang ditutup di harga 55, terkoreksi 1,78%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bumi belum kemana-mana ya. Seperti yang saya bilang, kalau mau Bumi ini cari 2% aja, antri aja di 54. Kalau dikasih ke 55 ya udah antri jual, atau 56 udah di area itu aja, karena dia belum kemana-mana nih. Jadi di tektokin aja. Jadi seperti itu aja ya untuk Bumi ya. Ini saham lagi konsol di range harga 54 sampai 56 dan kadang ke 57 ya. Tektokin aja. Kalau bisa beli di support 54, kalau dia tutup di bawah 53 ya udah jual, atau 52. Jangan sampai nunggu ke 50. Resiko lebih besar. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham ke-9. Ada BRMS yang ditutup di harga 218, menguat 3,8%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS hari ini berhasil breakout EMA 20-nya, tapi sayang gagal tutup di resisten yang ditarik garis di 220. Tapi cukup bagus karena gap langsung ditutup. Hari ini dia open gap up tapi langsung tutup. Minggu depan lanjut. Targetnya masih sama 230 terdekat sampai 240. Tapi lebih baik belinya buy on breakout. Kalau dia break 220 ya beli 220, 222. Kalau dia balik lagi ke bawah, tutupan di bawah itu ya udah exit aja. Kalau strategi buy on breakout ya. Cuman resikonya ya ditanggung masing-masing ya. Atau kalau mau nawar di bawah juga bisa, nggak ada yang salah ya. Jadi seperti itu. Untuk BRMS masih konsol, kalau dia bisa break 220 minggu depan itu bagus. Kalau mau lebih bagus ya harus di atas 240 di hari Jumat minggu depannya. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SMMT yang ditutup di harga 1175, menguat 1,29%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMMT apakah bagus? Cukup bagus ya, karena ini dia di area support konsolidasinya. Yang penting kalau mau beli SMMT ini jebol 1150 jual. Jadi cut lossnya paling mentok itu 3%. Rewardnya ke 1250. Itu cukup tinggi, sekitar 7%. Cut lossnya nih berapa? 4,5% ya. Ternyata cut lossnya ya segitulah. Dan target profitnya 6,6%. Risk rewardnya 1:1,5 ya, menarik lah kalau mau beli ya. Yang penting punya trading plan, karena kalau dijebol
1150 ya bisa turun lebih dalam. Ini kan ada pola bisa dibilang bullish penan. Tinggal dia break 1250 lanjut lagi uptrend ya untuk SMMT. SMMT juga menarik nih, volume koreksi juga kecil-kecil, saat dia naik volumenya besar ya. Ini menurut saya koreksi ABC aja. ABC nih harusnya nih udah naik nih. Karena dia membuat swing yang lebih tinggi di sini. Ini harus naik, kalau dia sampai turun nih ya udah exit aja. Seperti itu untuk SSMT. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.